Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 23. Alangkah terkejutnya mereka melihat pemandangan di dalam kamar gadis itu. Terlihat dua pasang sepatu kulit berserakan di lantai, diikuti dengan dua jas yang sangat mereka kenal. Hingga akhirnya mata mereka tertuju ke arah dua pria yang masih tertidur pulas di atas ranjang. Kini posisi mereka berubah menjadi saling berpelukan, dengan keadaan kemeja mereka yang telah berantakan, bahkan sebagian kancingnya terbuka. "Gibran, bangun," ucap Sia mengoyangkan tubuh putranya itu. Merasa terusik dengan kelakuan sang mama, Gibran berlahan membuka matanya. Dia langsung membulatkan matanya terkejut ketika melihat seorang pria yang sedang memeluknya dengan erat. Dia langsung mengingat kejadian semalam dan langsung berteriak seperti anak gadis yang telah diperkosa. "Ah! Bu!" Gibran langsung berteriak dan menendang tubuh Bisma, sehingga pria itu langsung terjatuh seketika. "Au, punggungku!" Pekik Bisma memegang punggungnya yang terasa sakit karena ulah Gibran. "Kakak telah memperkosaku, aku tidak terima." "Bu, kau kira kakak ini pria apaan?" ucap Bisma kesal sambil melempar bantal kepada Gibran. "Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa aku bisa di sini?" gumam Bisma memegang kepalanya yang terasa sedikit pusing. Dia menatap seluruh sudut kamar, hingga akhirnya matanya terhenti ketika menatap para sahabatnya. Dia mencoba meneriksa pakaiannya dan mencoba mengingat kejadian semalam. Di saat Bisma yang seperti orang kebingungan, Gibran malah terus menatap geli dirinya. Bayangan kelakuan Bisma yang menganggap dirinya adalah Sanja terus terlintas dalam pikirannya. "Kenapa kau menatapku seperti itu? Apa yang terjadi semalam?" tanya Bisma menatap aneh Gibran. "Lebih baik kalian bersihkan diri kalian saja," ucap Sania menatap kesal kedua pria itu. "Kau benar, aku tidak bisa membiarkan tubuhku terus ternoda seperti ini," ucap Gibran langsung berlari kecil menuju kamar mandi. "Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang telah aku lakukan?" gumam Bisma kebingungan sendiri. "Bis, cepat bersihkan dirimu. Setelah itu datanglah ke rumah. Aku menunggumu," ucap Kinan membuka suara. Dehem Bisma mengangguk kecil mendengar perintah sahabatnya itu. "Ayo kita pulang," ucap Risa menggandeng putrinya itu. Dia berharap setelah ini putrinya itu bisa kembali seperti dulu. Menjadi Sania yang manja dan juga ceria lagi, dan bisa melepaskan kebiasaan buruknya yang selalu minum di klub malam. Tentu saja sebagai seorang ibu dia tidak bisa melihat putrinya jatuh ke dalam dunia malam lebih dalam lagi. Sedangkan di saat Sania selalu mabuk-mabukan saja perasaannya terasa sangat hancur. "Ayo, sayang, kita pulang," ucap Sia ikut menggandeng tangan keponakannya itu. "Ayo kita pulang, biarkan Bisma dengan Gibran," ucap Ryan melangkahkan kakinya itu keluar dari kamar itu. Kinan hanya mengangguk kecil dan mengikuti langkah sahabatnya. Dia tidak mau berpikir buruk tentang Bisma, karena dia tahu persis bagaimana sifat sahabatnya itu. Jadi dia tidak mau langsung menilai apa yang dia lihat tadi tanpa mendengarkan penjelasan dari keduanya terlebih dulu. "Bawa Gibran juga," ucap Kinan sebelum melangkahkan kakinya. "Baiklah," ucap Bisma mengangguk kecil. Setelah kepergian para sahabatnya itu, Bisma langsung menatap jas dan sepatunya yang berserakan di lantai. Dia berlahan memungutnya satu persatu lalu duduk di tepi ranjang untuk mengingat kejadian semalam. Namun, hasilnya tetap saja, dia sama sekali tidak mengingat apapun tentang kejadian semalam. "Sebenarnya aku yang memperkosa dia, atau malah bocah itu yang memperkisahku?" gumam Bisma bertanya pada dirinya sendiri. Sial, aku sama sekali tidak mengingat apapun. Mungkin semalam aku terlalu banyak minum," gumam Bisma sambil mengusap tengkuk lehernya. Hingga akhirnya pikirannya diteralihkan ketika mendengar suara pintu kamar mandi yang terbuka. Dia melihat Gabriel keluar dari balik pintu itu dengan penampilan lebih segar dari sebelumnya.
Melihat tatapan Bisma, Gabriel langsung menatap kesal kakaknya itu. Kenapa kakak melihatku seperti itu? Aku bukan Sania, aku Gibran. Gibran, ucap Gibran penuh penekanan di kata-kata terakhirnya. Tanpa kau katakan juga aku sudah tahu. Dilihat dari mana saja kau itu bukan Sania. Jika ada yang mengatakan kau Sania, maka orang itu yang gila, ucap Bisma ketus sambil bangkit dari duduknya. Berarti kakak gila, ucap Gibran sehingga membuat sang kakak menghentikan langkahnya. Kau mengatakan kakak gila? Tanya Bisma menatap kesal adiknya itu. Kakak sendiri yang mengatakannya, ucap Gibran membela diri. Mendengar ucapan Gibran, Bisma menjadi bingung sendiri. Bukan hanya kepalanya yang terasa pusing karena pengaruh alkohol semalam, tetapi dia juga tidak mengingat apapun. Sehingga dia sama sekali tidak mengerti dengan ucapan adiknya itu. Sudahlah, berbicara denganmu membuat kepala kakak pusing. Lebih baik kakak mandi saja, ucap Bisma mengusap wajahnya kasar lalu berjalan menuju kamar mandi. Dasar, sudah menodai orang bukannya minta maaf. Malah ngoceh tidak jelas, oceh Gibran kesal, sehingga membuat Bisma menjadi semakin penasaran apa yang telah terjadi kepadanya semalam. Dia menatap tajam Gibran, sebagai tanda jika dia menuntut penjelasan dari adiknya yang super jahil itu. Melihat tatapan sang kakak, Gibran malah terlihat santai dan duduk di sofa tanpa memperdulikan tatapan Bisma. Jujur, apa kau memiliki kelainan? Tanya Bisma menatap Gibran dengan tatapan penuh selidik. Kakak gila ya? Kakak pikir aku ini pria apaan? Walaupun jomblo aku masih waras kah? Masa iya pria setampan dan sekeren gini dibilang punya kelainan? Yang ada kakak itu yang punya kelainan, oceh Gibran tidak terima. Lalu apa yang terjadi semalam? Kenapa kita bisa berada di sini, dan tidur di atas ranjang yang sama? Kakak semalam mabuk, aku membawa kakak ke sini, karena kakak terus mengucap nama Sania. Bahkan kakak juga menangis seperti anak kecil, ucap Gibran terkekeh kecil mengingat kelakuan Bisma semalam. Jadi ini kamar Sania? Tanya Bisma semakin bingung. Iya, ini kamar Sania. Kakak hampir saja merusak adikku, ucap Gibran mengepalkan tangannya geram. Mendengar ucapan Gibran, Bisma langsung mencoba mengingat kejadian semalam. Dia perlahan mengingat jika dia semalam memeluk Sania dengan erat dan meminta maaf kepadanya. Tentu saja Bisma langsung mentesali perbuatannya itu. Jika sampai dia berhasil menodai Sania, sudah pasti dia akan membenci dirinya sendiri. Ah, mulai ingat, aku terlalu banyak minum semalam. Tapi aku tidak melakukan apapun kepada Sania, kan? Tanya Bisma cemas. Iya, kakak memang tidak melakukan apapun kepada Sania. Tapi kakak hampir menodaiku, ucap Gibran kesal. Semalam Bisma terus mengira jika Gibran adalah Sania, sehingga dia terus berusaha mencium pria itu. Tidak mau ciuman pertamanya diambil oleh Bisma, Gibran yang geram langsung menutup wajah pria itu menggunakan bantal. Hingga akhirnya Bisma bisa tertidur dan tidak mengganggunya lagi. Walaupun Bisma hampir kehilangan napas karena ulahnya itu. Masih hampir, tapi belum terjadi, kan? Tanya Bisma santai lalu melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Tidak mau membuang-buang waktu, dia langsung membersihkan dirinya dan bersiap untuk menemui sahabat sekaligus calon mertuanya. Tentu saja dia tidak mau membuat Kinan lama menunggu, bisa-bisa sahabatnya itu berubah pikiran dan menjauhkannya dari Sania lagi. Terlihat dua orang wanita sedang duduk termenung di atas sofa. Entah apa yang ada di dalam pikiran mereka, tetapi yang pasti bukan pikiran yang baik. Melainkan pikiran licik yang akan menghancurkan kehidupan orang lain. Ark, teriak Mala frustasi. Kejadian semalam sungguh membuatnya sadar siapa yang sedang dia hadapi saat ini. Ternyata Sania tidak seperti gadis yang dia bayangkan selama ini. Gadis itu jauh lebih licik dari yang dia perkirakan. Mama, ucap Rizky menatap Mala dengan ketakutan. Melihat putranya itu, Mala langsung tersenyum sinis. Walaupun telah gagal dalam rencana pertamanya,
Tetapi kini dia memiliki poin emas untuk memisahkan Sania dengan Bisma. Melihat reaksi Bisma saat melihat putranya itu, Mala yakin jika Bisma memiliki ikatan batin yang kuat dengan Rizky. Tentu saja hal itu membuat Mala semakin mudah untuk mempermainkan perasaan Bisma. "Apa yang kau pikirkan?" tanya Gracia menatap aneh Mala. "Tidak ada, aku hanya merasa jika keputusanku untuk melahirkannya adalah keputusan yang tepat. Walaupun membuatku repot, tetapi akhirnya kehadirannya ada gunanya juga," ucap Mala santai sambil berjalan mendekati putranya. "Bukannya selama ini kau sudah memanfaatkan kehadirannya saja?" "Benar, aku memang telah memanfaatkan kehadirannya untuk mengancam Bisma. Tapi kali ini, aku akan memanfaatkan kehadirannya untuk kesenanganku. Jangan bilang kau ingin memeras Bisma. Untuk apa hanya memeras jika kita bisa memiliki semuanya?" ucap Mala tersenyum sinis, sehingga membuat Gracia menjadi kebingungan sendiri. "Jadi kau ingin merebutnya dari Sania? Bukan hanya dari gadis itu, tapi dari seluruh pecundang itu," ucap Mala penuh dengan kelicikan. "Aku tahu itu tidak mudah, tapi aku akan mendukungmu. Bagaimanapun kita harus membalas semua perbuatan mereka. Karena mereka kita harus kehilangan orang yang kita sayangi. Jadi mereka harus merasakan apa yang kita rasakan," ucap Gracia menatap Rizky dengan tatapan yang tidak dapat diartikan. "Tumben kau pintar," ucap Mala tersenyum kecil. "Aku memang pintar sejak dulu. Hanya saja madumu itu lebih pintar sedikit dariku," ucap Gracia memelas. "Dia bukan maduku, tapi dia calon istri dari papa putramu," ucap Gracia terkekeh kecil. "Diam kau, aku tidak akan membiarkan itu," ucap Mala kesal lalu berjalan menghampiri putranya. Melihat sang mama mendekatinya, Rizky langsung menunduk ketakutan. Dia takut jika mamanya itu kembali melakukan kekerasan kepadanya. Bukan hanya tidak memperdulikan Rizky, tetapi ternyata Mala juga sering melakukan kekerasan fisik kepadanya. Rizky sering dijadikan alat pelampiasan kekesalan oleh mamanya itu. Walaupun dia tidak melakukan kesalahan, tetapi Mala selalu memukul dan juga memarahinya tanpa alasan yang jelas. "Maaf, Ma," Rizky tidak mendengar apapun, ucap Rizky tidak berani menatap mamanya itu. "Tidak apa-apa, sayang, Mama tidak marah kok," ucap Mala tersenyum sambil membelai lembut rambut lebat putranya itu. Melihat sikap sang mama yang berubah drastis, anak laki-laki itu hanya bisa menatap mamanya itu penuh kebingungan. Karena selama ini yang keluar dari mulut wanita itu hanyalah bentakan dan juga caci maki kepadanya. Bahkan dia tidak mengingat kapan mamanya itu bicara lembut seperti tadi kepadanya. Mungkin tidak pernah sama sekali. "Mama tidak marah?" tanya Rizky dengan polosnya. "Tidak, Mama tidak marah kepadamu. Tapi kau harus melakukan sesuatu untuk Mama." "Melakukan apa?" "Kau mandilah dulu. Mama akan mengajakmu ke suatu tempat," ucap Mala tersenyum. "Baik, Ma," ucap Rizky mengangguk kecil lalu berlari menuju kamarnya. Rizky memang anak yang sangat penurut, bahkan di usianya yang masih balita dia sudah mandiri. Dia sudah bisa mengurus dirinya sendiri, tanpa mengharapkan bantuan dari wanita yang telah melahirkannya itu. Mungkin karena keadaan yang begitu keras, sehingga membuat bocah itu tumbuh menjadi bocah yang pintar dan juga mandiri. "Apa yang akan kau lakukan?" tanya Gracia menatap Mala bingung. Seperti yang dikatakan gadis itu, permainan akan segera dimulai. "Maka, kita akan mempersiapkan permainannya dengan bagus. Kita lihat saja, siapa yang akan menang dalam permainan ini," ucap Mala tersenyum sinis. Gracia hanya tersenyum licik mendengar ucapan temannya itu. Walaupun dia tidak tahu apa yang sedang berada di pikiran wanita itu, tetapi dia yakin jika wanita itu memiliki rencana baru untuk menghancurkan persahabatan Bisma dengan para sahabatnya. Gibran dan Bisma menuju kediaman Kinan secara bersama-sama. Bisma fokus menyetir, sedangkan Gibran duduk di sampingnya sambil menatap pria itu dengan tatapan aneh.
Bisma yang sadar dengan tatapan adiknya itu langsung mengusap lehernya kasar. Dia mencoba menebak apa yang sedang dipikirkan bocah itu. "Apa kau tidak bisa menatap ke arah yang lain?" tanya Bisma penuh kekesalan. "Tidak," ucap Gibran singkat, sehingga membuat emosi Bisma langsung meledak. "Apa perlu aku memutar kepalamu itu terlebih dulu?" celetuk Bisma geram. Hei, gitu saja marah," ucap Gibran terkekeh kecil. Mendengar ucapan adiknya itu, Bisma hanya bisa membuang napasnya kasar. Dia berusaha untuk memperbanyak sabarnya selama berada di dekat bocil yang menyebalkan itu. "Apa boleh aku bertanya kepadamu, Kak?" tanya Gibran kini beralih ke mode serius. "Tanya apa? Apa benar Rizky adalah putramu?" Mendengar pertanyaan adiknya itu, Bisma langsung membuang napasnya kasar. Dia tidak tahu harus mengatakan apa kepada adiknya itu. Namun, dia yakin jika adiknya itu sudah mengetahui sesuatu. Karena dia melihat saat Rizky datang bersama Mala, adiknya itu terlihat biasa saja. Bahkan dia hanya melihat ekspresi terkejut dari para sahabatnya. "Kakak tahu kau mengetahui sesuatu? Katakan, kau tahu dari mana?" tanya Bisma malah balik bertanya. Kebiasaan buruk, ketika ditanya, bukannya menjawab, tapi malah balik bertanya, oceh Gibran kesal. "Kau juga ditanya itu menjawab, bukan mengoceh," ucap Bisma kesal. Baiklah, maaf," ucap Gibran membuang napasnya kasar. Lalu apa?" Kakak kalau ngerem bisa bilang-bilang gak?" Oceh Gibran kesal karena kelakuan Bisma yang mengerem secara tiba-tiba. Sehingga membuat kepalanya terbentur. "Kau juga kalau ditanya bisa menjawab atau tidak?" tanya Bisma menatap kesal adiknya itu. Kedua pria itu kalau disatukan memang seperti Tom and Jerry, yang selalu bertengkar. Tetapi saat berjauhan mereka saling merindukan satu sama lain. Kelakuan Gibran yang super jahil, selalu menguji kesabaran kakaknya itu. "Dia yang salah, kenapa malah dia yang marah? Seharusnya aku yang marah, karenanya keningku jadi lecet," gumam Gibran mengoceh seorang diri. Walaupun Gibran bicara dengan pelan, tetapi Bisma masih bisa mendengarnya dengan jelas. "Katakan, apa yang kau ketahui tentang masa lalu kakak?" tanya Bisma menatap tajam sang adik. "Bukan aku yang mengetahuinya, tapi Sania," ucap Gibran datar. "Apa?" Bisma duduk terdiam menatap satu persatu para sahabat yang duduk di depannya. Hingga akhirnya tatapannya berhenti kepada seorang gadis yang duduk dengan santainya. Siapa lagi jika bukan Sania? Gadis itu terlihat duduk santai di samping Zia dengan menyilangkan kakinya, tidak lupa dengan jarinya yang sibuk mengotak-atik ponselnya. Semuanya nampak sibuk dengan pikiran mereka masing-masing, sehingga membuat suasana di ruangan itu sangat hening. Tiba-tiba botol minuman melayang bebas di kepala Bisma, membuat semua orang yang ada di sana langsung menatap ke asal botol minum itu. Mereka melihat Wildan berjalan mendekati mereka penuh amarah, diikuti anak dan juga istrinya di belakang. "Dasar bangsat, kau kira kami ini siapa? Beraninya kau menyembunyikan hal sebesar ini dari kami?" ucap Wildan penuh amarah, tidak lupa tatapan penuh kekecewaan yang terpancar dari mata pria itu. "Maaf, aku terpaksa melakukan itu," ucap Bisma menunduk tidak berani menatap sahabatnya itu. "Terpaksa, katakan siapa yang memaksamu, pria itu?" tanya Wildan menunjuk Raffi. Salah, apa pria ini?" tanya Wildan kembali setelah sadar jika dia salah menunjuk orang. Melihat kelakuan Wildan, semua yang ada di sana hanya bisa menahan tawanya. Termasuk Sania dan juga Gibran. Ingin sekali mereka menertawakan paman mereka itu, tetapi mereka takut akan menjadi sasaran kekesalan pria itu. "Kau yang sabar, duduklah dulu, ingat umur. Nanti darah tinggimu naik," ucap Ryan mencoba menenangkan sahabatnya itu. "Enak saja, aku tidak setua itu. Lihat, tubuhku masih kekar, wajahku juga masih tampan. Jadi tidak mungkin darah tinggi bisa menterangku begitu saja," ucap Wildan penuh percaya diri. "Aku minta maaf,
Aku minta maaf karena telah menyembunyikan ini semua dari kalian. Aku terpaksa melakukan itu semua, karena aku juga tidak mengetahui tentang wanita itu. Bahkan aku tidak mengingat wajahnya dengan jelas, ucap Bisma penuh penyesalan. Baiklah, aku mengerti, pikiranmu juga sedang kacau saat itu, ucap Wildan mengerti. Lalu bagaimana denganmu? Bukankah kau sudah mengetahui ini semua sejak awal? Lalu kenapa kau menyembunyikan semua ini dari kami? Apa kau lupa jika kita ini bukan lagi sahabat, tapi saudara? Tapi kenapa kau membiarkan Bisma menghadapi semua masalahnya seorang diri? Di mana perasaanmu? Apa kau lupa jika Bismalah yang paling muda di antara kita semua? Seharusnya kau mengajarinya dan memberikan dukunganmu kepadanya. Tapi apa? Kau malah membiarkannya menyembunyikan masalahnya kepada kami. Bisakah kau melayangkan pertanyaanmu satu persatu? Jika pertanyaanmu sepanjang itu, pasti Kinan bingung harus menjawab yang mana terlebih dulu, ucap Ryan menghentikan pertanyaan Wildan yang sudah seperti rel kereta api yang tidak tahu di mana ujungnya. Kau benar, seharusnya aku bertanya satu persatu kepadanya, ucap Wildan membuang napasnya pelan. Baiklah, katakan apa alasan kalian menyembunyikan anak itu dari kami semua? Tanya Wildan menatap tajam Kinan dan juga Bisma secara bergantian. Maaf, seharusnya kami tidak melakukan itu. Tapi kami terpaksa, karena wanita itu jauh lebih licik dari yang kami bayangkan. Kami sudah berusaha mencari tahu siapa dirinya, tapi usaha kami gagal. Sejak 5 tahun ini kami terus mencari siapa dirinya, tapi kami tidak mendapatkan sedikit pun informasi tentangnya, jelas Kinan apa adanya. Tapi sekarang kalian sudah mengetahui siapa wanita itu, kan? Tanya Sania membuka suara. Mendengar ucapan Sania, semua orang langsung menatap ke arahnya. Mereka langsung berpikir apakah gadis itu yang telah memancing Mala keluar dari persembunyiannya. Berbagai pertanyaan langsung melintas di pikiran mereka. Apalagi melihat sikap gadis itu yang terlihat sangat santai seperti tidak terjadi apapun. Apa yang kau ketahui, Sa? Tanya Ryan menatap tajam keponakannya itu. Aku mengetahui apa yang seharusnya aku ketahui, ucap Sania singkat. Sa, ucap Gibran menatap adiknya itu agar bersikap biasa saja. Bagaimanapun mereka semua adalah orang tua, jadi tidak sepantasnya Sania berbicara ketus seperti itu. Walaupun dia tahu jika Sania masih sangat kecewa dengan sikap Kinan dan juga Bisma yang telah merahasiakan hal sebesar ini kepadanya. Maaf, apakah aku bisa bicara dengan Sania sebentar? Tanya Bisma menatap Kinan. Maaf, apakah aku bisa bicara dengan Sania sebentar? Kenapa pertanyaanmu sangat kamu seperti itu? Apa kau tidak bisa menyebutkan kata papa? Jadi calon menantu tidak ada sopan-sopannya, ucap Wildan ketus. Mendengar ocehan suaminya itu, Sinta hanya bisa memukul keningnya pelan. Suaminya itu memang seperti ayam bertelur yang tidak tahu tempat, asal ceplos saja. Silahkan, lebih baik kalian bicarakan masalah ini berdua, ucap Kinan membuang napasnya pelan. Dia berusaha menyembunyikan wajahnya yang memerah karena ucapan sahabatnya itu. Jujur Kinan belum bisa membayangkan bagaimana jika Bisma akan menjadi menantunya. Pasti mereka tidak akan bisa seperti dulu lagi, di mana mereka bisa saling bercanda dan membagi suka duka mereka bersama-sama. Dia yakin hubungan mereka pasti akan sangat canggung, apalagi dengan masalah yang datang menghampiri Bisma saat ini. Sa, ikut kakak sebentar ya, ucap Bisma menatap Sania dengan tatapan penuh permohonan. Tidak ada jawaban, gadis itu hanya mengangguk kecil lalu bangkit dari duduknya. Melihat itu, Bisma langsung melangkahkan kakinya menuju taman belakang. Namun, Sania malah menaiki tangga, sehingga Bisma menghentikan langkahnya dan menatap bingung gadis itu. Aku rasa lebih baik kita bicara di kamar saja, ucap Sania terus melangkahkan kakinya. Tapi, Sa, maaf, aku tidak meminta pendapat, ucap Sania menatap Bisma sekilas lalu kembali melangkahkan kakinya. Mendengar ucapan Sania, Bisma hanya bisa membuang napasnya kasar.
Dia menatap punggung gadis itu lalu melangkahkan kakinya menaiki anak tangga. Maaf, karena kakak sekarang kau menjadi orang lain. Jika kakak bisa memutar waktu, kakak tidak akan melakukan kesalahan yang membuatmu kecewa. Maafkan kakak, kembalilah seperti Sania kecilku yang dulu. Batin Bisma sambil terus menatap punggung Sanja yang berada di depannya. Bisma duduk diam sambil terus menatap Sania yang duduk dengan santai di tepi ranjang. Sudah hampir 10 menit mereka berada di dalam ruangan itu. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang membuka suara untuk memulai pembicaraan. Melihat Sania yang tidak membuka suara, Bisma akhirnya mengalah. Dia menarik napasnya pelan dan menatap gadis itu dengan tatapan penuh kesedihan. "Apa kakak bisa bertanya kepadamu?" tanya Bisma menatap lekat Sania. "Tentu saja, kakak boleh bertanya apapun kepadaku, karena aku tidak akan lari dari setiap pertanyaan yang kakak lontarkan kepadaku," ucap Sania tersenyum kecil. Mendengar ucapan Sania, Bisma merasa jika gadis itu sedang menyindir dirinya. Namun, itu bukanlah sindiran, tetapi kenyataan. Seharusnya dia tidak lari dari masalah dan membuat gadis itu kecewa. "Maafkan kakak," ucap Bisma menunduk dengan mata berkaca-kaca. "Itu bukan pertanyaan." Sania langsung bangkit dari duduknya lalu melangkahkan kakinya menuju balkon kamarnya. Dia menatap langit yang begitu cerah dan juga suasana di sekitar rumahnya yang sangat sejuk. Dia mencoba untuk memejamkan matanya dan menghirup udara segar, agar dia mendapatkan kekuatan untuk menghadapi detik demi detik selanjutnya. Bisma hanya terdiam menatap gadis itu sambil mengikutinya dari belakang. Dia berdiri di samping Sania dan menatap wajah cantik gadis itu dengan penuh keteduhan. Bersambung dulu ya teman-teman.